Naskah untuk video ini berasal dari tulisan pemenang 1% Blog Competition, Noven Setiawan. Semoga gue ngejanya bener ya, Noven. Judulnya adalah Mereka Adalah Bahagiaku, sebuah cara untuk tetap berbahagia dalam berhubungan. Jujur gue tersentuh bacanya. Lo juga bisa baca tulisannya lewat link yang udah gue taruh di description. So, let's get through it. Berikut ini merupakan list cara untuk menjadi bahagia. 1. Sayangi orang-orang di sekitarmu. Nomor 2. Selalu bersyukur. Nah, berapa banyak sih orang yang udah melakukan list itu, tapi tetap merasa nggak bahagia? Jadi, apakah that's not how it works? Nah, tentu aja enggak sebenarnya. Karena bahagia itu adalah sebuah kata yang bisa dibilang cukup berat gitu. Sederhana, tapi rumit. Kamu juga pasti udah nggak asing dengan istilah bahagia itu sesederhana apa gitu kan. Kalau misalnya kata anak indie mungkin bahagia itu sesederhana lo melihat senja sambil minum kopi atau apalah itu. Iya, bagi beberapa orang bahagia memang sesederhana itu. Lantas, bagaimana denganku? Apakah bahagiaku adalah sebuah hal yang rumit, yang ribet? Easy there. Bahagia itu relatif. Bagiku sendiri, bermain game seharian tanpa harus memikirkan tugas kuliah adalah suatu bentuk kebahagiaan. Lain halnya dengan orang lain yang mungkin menemukan kebahagiaan mereka ketika sedang menyantap seporsi nasi padang dengan ekstra nasi, misalnya. Who knows? Maka dari itu, sejatinya bagiku setidaknya, tidak ada rumus yang mutlak untuk kebahagiaan. Yang bisa kulakukan hanyalah sejauh membagikan caraku untuk berbahagia. Yang kuharapkan bisa paling tidak sparks a little fire in your hearts. Now, when did I realize that I have my own way to be happy? Not until recently, I can assure you of that. Hidupku itu cukup ramai dengan ketidakadilan, kebingungan, keresahan, dan kesedihan. Iya, mungkin kamu pikir sedikit klise, tapi aku percaya bahwa segala bentuk kebahagiaan itu bagiku hanya sebatas distraksi dari kenyataan. Kenyataan bahwa hidupku itu pahit dan tidak pantas akan sebuah konsep yang disebut sebagai berbahagia. Hidup dengan keresahan akan hari esok. Hidup dengan perasaan gak aman di dalam rumah. Dan banyak hal lainnya membuatku menjadi terlalu fokus pada kepahitan hidup. Alih-alih melihat sisi baik dari segala yang terjadi. Noda hitam yang akan terlihat jelas pada selembar kertas putih membuat kita fokus pada noda tersebut. Demikian halnya, noda putih akan terlihat sangat jelas pada selembar kertas hitam yang kotor dan usang. Setelah bertahun-tahun tidak mampu berdamai dan menerima hidup apa adanya, akhirnya baru-baru ini aku menyadari bahwa untuk berbahagia, aku harus sedikit membuang apa yang sudah menjadi bagian dari diriku selama ini. Bagiku, overthinking sudah menjadi teman yang sangat-sangat baik. Mungkin keluarga bahkan. Karena aku mendapati diriku heads over heels, atau simply having a bond more than just an acquaintance dengan seseorang, aku selalu sejauh ini melakukan yang terbaik bagi mereka. Mulai dari melakukan hal yang kuanggap terbaik bagi mereka, memberikan mereka perhatian, menjadikan mereka prioritas, berkorban ini, berkorban itu demi mereka, selalu ada bagi mereka, dan banyak hal lainnya. Semua itu aku lakukan dengan pemikiran bahwa jika aku 1 detik saja membiarkan mereka melupakan kehadiranku, aku akan kehilangan mereka selamanya. Selama ini aku berpikir bahwa selama aku bisa memberi mereka hal-hal yang tidak jarang adalah bagian dari diriku, dan my well-being, it will do the same for me. Restoring my faith, thus giving me happiness. Aku selalu merasa dengan memberi dan menjadi orang yang harus melakukan sesuatu ketika berhubungan dengan orang lain, itu akan membuat mereka bahagia, membuatku juga bahagia. Tapi ternyata, aku sebagai orang yang harus selalu menaruh kebahagiaan pada seseorang, pada sesuatu, ternyata tetap gagal dalam mencapai kebahagiaan tersebut. Setelah berkali-kali menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, aku tetap pernah gagal. Bukan karena aku menggantungkannya kepada orang yang salah, namun carakulah selama ini yang salah. Ketika aku menyatakan cintaku pada seseorang beberapa bulan yang lalu, aku jatuh pada lubang yang sama dari beberapa tahun silam. To think I fell into the same rabbit hole, isn't it pathetic? Singkatnya, orang yang kugantungkan hampir seluruh kebahagiaanku saat itu,
ternyata tidak bisa membalas perasaanku, apapun yang terjadi. Itu membuatku sakit hati, itu membuatku kecewa. Tapi siapa yang enggak emangnya? Bukan padanya, tapi pada diriku sendiri. Aku kesal pada diriku yang bisa sebodoh itu. Saat itu aku berpikir seperti itu. Meletakkan porsi kebahagiaan yang begitu besar pada seseorang yang bahkan belum aku tahu pasti akan membalas perasaanku atau tidak. It was devastating. Terutama ketika dia gagal memahami maksudku selama ini dalam tindakan-tindakanku yang setelah ku jelaskan berkali-kali. Aku menjelaskan bahwa aku sedih, bahwa aku merasa bingung, aku merasa tersesat, bahwa dialah yang bisa membantuku keluar, membantuku out dari kekalutan pikiran saat itu. Aku tidak memintanya untuk membalas perasaanku, karena mau tidak mau, dia tidak bisa. Aku hanya memintanya untuk membantuku bangkit kembali dan berdiri tegak, seperti sedia kala dengan senyumku yang hangat yang aku sudah inginkan. Dan karena dia gagal memahamiku, kebencianku akan hidup itu semakin menjadi-jadi. Aku mulai mempertanyakan, apakah aku sebenarnya pantas untuk meraih kebahagiaan seperti orang-orang? Apakah tidak cukup semua yang telah kuberikan kepada semua orang up to that point? Aku mulai merasa memang masalahnya berasal dari diriku. Mungkin tidak seharusnya aku memiliki sebuah hubungan, karena aku hanya akan merusaknya, pikirku saat itu. It was such an hideous moment in my life. Aku dan semua hal yang aku lakukan, aku dan semua hal yang aku korbankan, namun tetap tidak mendapatkan apa yang aku harapkan. Wait, what was that? Memberikan yang kuanggap. Itu masalahnya. Setelah berbulan-bulan bergumul dengan ketidakpastian hidup, merasa kesepian, aku menemukan secercah cahaya yang menuntunku kepada kondisiku saat ini. Damai, bahagia, dengan sedikit rindu tentunya. Cinta itu bukan tentang diriku sendiri. Bukan hanya tentang seberapa banyak yang bisa kuberikan, bukan juga berapa banyak pengorbanan. Cinta itu ketika kita berbahagia atas apa yang mereka lakukan, apapun itu, apapun keputusannya. Aku tidak bermaksud untuk menghimbau agar kita semua menjadi manusia pasif, tidak. Hanya saja bagiku yang selalu menaruh kebahagiaan pada orang lain, to be able to feel second-hand happiness despite any decisions that they might choose, adalah sebuah bentuk kebahagiaan yang sangat-sangat berpengaruh. Ya, tersenyumlah dengan hangat, lepaskan nafas panjangmu. Bergumullah dengan kesedihan secukupnya sampai kamu bisa menyeka air matamu dan ikut berbahagia demi orang yang kamu cintai. Karena melihat mereka berbahagia pun sejatinya, it's enough. Kita tidak bisa terlalu banyak mengintervensi takdir, pastinya. Karena terkadang menjadi teman adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ketika kamu melihatnya bersama orang lain, berbahagialah. Pikirkan bagaimana orang itu bisa tersenyum lebar. Mungkin lebih lebar dari yang pernah kamu pikir. Berbahagialah ketika orang itu tertawa lepas. Mungkin lebih keras dari yang pernah kamu dengar. Bahagia mereka adalah bahagiaku. Tidak seharusnya aku mengubah apa yang menjadi impianku saat mengejar mereka ketika aku gagal mendapatkan mereka. They deserve their own happiness. So do you. Mengutuk keadaan dan berharap terus-menerus bahwa mereka harus berbahagia denganmu dan kau seorang, itu egois menurutku. Kita tidak selalu adalah orang yang harus menyelesaikan masalah mereka, membahagiakan mereka. Ketika kamu sudah selesai melakukan bagianmu dan ternyata mereka berakhir bersama orang lain, maka berbahagialah. Impianmu tercapai, you have done your part. So yeah, that's about it. Sekarang aku bisa kembali tersenyum hangat, akhirnya. Melihat-lihat uang saku kehidupan di platform 1%, tertawa lepas bersama orang-orang yang menemukan bahagia mereka dalam diriku. Menjalani hidup bersama orang-orang yang membuatku bahagia. Dan melihat orang-orang yang pernah mampir di hidupku berbahagia. Dengan pilihan mereka masing-masing tentunya. It's a lovely sight to my eyes. And I love it. And you too should be happy. Find a reason to, or be the reason to. 1% block competition.